Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengecek saldo e-money ataupun e-tol, itu terserah, ataupun misalnya flash itu, ataupun pembayaran lain yang sistem top up. Itu bagaimana kita mengecek saldonya. Cukup mudah kalau misalnya handphone kita sudah ada fasilitas NFC-nya. Jadi kita bisa install aplikasi terlebih dahulu. Sebenarnya kalau misalnya kegunaan NFC ini banyak sekali. Kalau misalnya bisa cek untuk KTP, SIM itu bisa, tapi kita harus download aplikasi. Kalau misalnya SIM kita harus download Smart SIM, itu bisa kita download di aplikasi APK di handphone yang ada NFC-nya. Jadi sayang kalau misalnya handphone kita canggih yang sudah ada fasilitas NFC tidak kita pergunakan. Misalnya kita ada e-money, misalnya kita mau cek saldonya berapa, jadi bisa kita cek seperti itu. Misalnya ada ketemu di jalan, misalnya flash itu BCA yang sistem top up, itu yang sudah elektronik, itu bisa kita cek sendiri menggunakan aplikasi tambahan kita install terlebih dahulu. Misalnya kita ini mau cek e-money dari Mandiri, ini flash juga bisa, satu aplikasi. Kita tadi sudah download Il Saldo Info. Ini tutorial seperti ini. Nah, misalnya ini sudah NFC sudah kita on kan. Kemudian untuk ceknya adalah tempelkan kartu pada bagian belakang ponsel. Coba kita tes berapa saldonya. 25.500 rupiah. Nah, berarti ini saldonya sudah masih berisi 25.000. Ini belum pernah pakai kosong. 25.500 rupiah. Jadi canggih bukan? Aplikasi ataupun alat yang kita gunakan adalah cuma ada NFC, kemudian kita download aplikasi. Jadi kalau misalnya SIM, kita download Smart SIM. Kalau SIM-nya biasanya batas berlakunya kapan, itu tampil. Kalau misalnya SIM-nya sudah agak buruk, misalnya kita cek di elektronik di Smart Korlantas, tetap bersih karena elektronik tersimpan data di Korlantas Smart SIM-nya. Jadi kita harus download misalnya ini e-saldo untuk cek e-money, e-tol dan flash, itu bisa pakai. Kemudian kalau misalnya untuk Smart Korlantas kita download lagi nih Smart SIM. Jadi kita cek seperti ini karena SIM kita nih lagi mati, tidak bisa koneksi. Nah, misalnya SIM kita ini anggap saja SIM registrasi, misalnya kita masuk registrasi. Kalau kita kendaraan roda 2, kita daftar, langsung klik daftar seperti itu. Nah, misalnya langsung kita tampilkan, nah ini komunikasi kartu Smart SIM dengan device terputus seperti itu, karena bukan SIM. Tapi kalau misalnya roda 2 SIM C, SIM A, kita daftar seperti ini, langsung kita tempelkan seperti sama kita mau cek ini tadi. Coba kita tes ini. Nah, ini langsung komunikasi kartu Smart SIM dengan device terputus karena beda yang dibacanya seperti itu. Untuk menghapus data yang di aplikasi ini kita tempelkan lagi, kemudian klik hapus seperti itu. Itu kalau misalnya cek di SIM nanti tampil sama kayak kita cek saldo daripada e-money ini. Misalnya kita tes. 25.500 rupiah. Ini kalau misalnya ini aplikasi bisa di setel, misalnya dia sudah mau ucapan kalimat ataupun misalnya simpan riwayat, tidak usah. Misalnya nomor kartu yang ditampilkan akan disamarkan, misalnya bisa. Misalnya tadi terlihat semua, kita bisa samarkan di setel di aplikasi seperti itu. Jadi tinggal kita download aplikasi, kemudian kita tempelkan kartu. 25.500 rupiah. Jadi kita mau masuk tol, biaya kartu kita ini berisi atau tidak, cukup atau tidak untuk masuk tol. Jadi kita cek dulu di aplikasi yang di handphone kita yang sudah ada NFC, kemudian kita install aplikasi. Jadi seperti itu. Jadi kitanya mau masuk tol, rupanya kartu tol kita saldonya terisinya kosong, kurang. Jadi repot. Ataupun misalnya kita mau transmusi Transjakarta yang sudah menggunakan kartu, yang sudah menggunakan sistem top up untuk dananya, ataupun flash, bisa juga kita cek sendiri saldonya. Jadi tidak perlu kita tempelkan dulu di kasir ataupun di petugas
tol cukup atau tidak, seperti itu. Jadi ini mempermudah kita dalam mengecek 25.500 saldo yang berada di kartu elektronik kita, seperti itu. Ini bisa kita manfaatkan kalau misalnya kita mengerti kegunaan dan caranya, bisa kita aplikasikan. Jadi sayang handphone kita canggih tapi tidak kita pergunakan dengan semaksimal mungkin di era modern digital sekarang ini. Saya kira saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ini bisa membantu ataupun sekedar informasi. Kalau misalnya berguna bisa di like, share saja. Kalau misalnya belum mengerti bisa tulis di kolom komentar, seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.